Baik, kita lihat teknologi GIS, Gas Insulated Substation, ya. Kita akan melihat beberapa aspek. Pertama, sejarah, fungsi, dan keuntungan GIS. Yang kedua, akan kita lihat struktur dan material apa saja yang digunakan dalam GIS. Kemudian standar-standar berkaitan dengan GIS. Dan kemudian kegagalan GIS dan bagaimana mendiagnosisnya. Kita mulai dari bagian pertama dulu. Ya. Jadi tentu fungsi GIS itu posisinya adalah berada pada bagian tegangan tinggi gardu induk. Jadi bisa saja pada daerah gardu induk setelah dari pembangkit, bisa juga nanti gardu induk setelah transmisi, ya, kemudian akan diturunkan tegangannya. Nah, kemudian ini tabel yang sudah berkali-kali saya sampaikan, maka kalau dalam sistem kelistrikan, GIS ini memegang peranan yang penting. Ya. Nah, ada kontribusi terhadap kegagalan, ya, dan kegagalan paling besar untuk GIS itu memang karena problem isolasinya. Ya. Terutama di sini tentu ada isolasi padat, ya, spacernya, dan isolasi gas, yaitu SF6-nya. Nah, kemudian kita lihat sekilas mengenai sejarah, ya. Jadi GIS itu mulainya tahun 60-an, ya. Dan berkembang pesat, ya. Dan sampai sekarang, ya. Sekarang berkembang terus. Berkembang dari si teknologi materialnya, ya. Material enclosure, material konduktor, dan juga material isolasi padatnya, ya. Dan juga SF6-nya. Dan kemudian juga dari sisi teknologi makin tinggi tegangan yang digunakannya, termasuk makin tinggi juga daya yang disalurkannya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, GIS itu tahun 60-an itu baru ada semacam penelitian. Nah, kemudian baru mulai tahun 60-an itu mulai ada digunakannya GIS, ya. Kemudian tegangannya naik terus, ya, sampai ya 500 kP, 800 kP, dan bahkan sekarang ada yang order 1000 kP, ya. Dan kemudian sudah sangat banyak sekali GIS yang digunakan di seluruh dunia. Ya. Bukan, ya. Ya. 2,5 juta, ya, 2,5 juta years of operation. Ya. Nah, ini GIS termasuk generasi yang sangat pertama kali, tahun 68, ya. Di Jerman ada GIS dengan tegangan 110 kP. Ini termasuk generasi yang sangat awal sekali. Ya. Buatan dari Siemens di Jerman. Nah, kemudian dari sisi definisinya, jadi GIS itu merupakan gardu induk yang mana dielektrik utamanya adalah gas SF6 dibanding dengan yang aerial itu sebagai isolasinya adalah udara terbuka, ya. Kemudian dibanding dengan konvensional, ya, substation tentu yang sangat berbeda adalah tadi isolasi gasnya itu. Dan kemudian karena SF6 itu mulai kekuatan elektrik lebih tinggi daripada udara, ya, sangat tinggi dibanding udara, ya, maka kemudian ini ukurannya kan menjadi sangat kecil, kemudian cocok untuk daerah yang padat dan lahannya sangat mahal. Nah, kemudian dalam perhitungan kasarnya, jadi kalau kita gunakan GIS dibanding dengan yang gardu konvensional, kita hanya memerlukan lahan kira-kira 1/10-nya. 10% lahan akan mengecil jadi 10%, ini berhemat 90% kira-kira. Nah, kemudian teknologi GIS ini juga sangat cocok digunakan di daerah yang ekstrim, ya. Gurun, rawan badai, dan sebagainya. Kenapa? Karena peralatan-peralatan pada GIS itu terlindung, ya. Termasuk juga kalau ada bahaya petir, tentunya tidak nyambar langsung, ya, tapi melalui terlindung dari enclosure. Ya. Enclosure-nya itu merupakan sangkar Faraday. Ini contoh gardu induk yang ada di suatu daerah, ya, di mana Anda lihat ini ada GIS, ya, di ground, ya, jadi jauh di bawah tanah. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan GIS.
Jadi ini suatu teknologi dari penggunaan listrik, tapi kemudian karena space-nya sangat mahal, digunakanlah basement. Ya. Anda lihat ada kabel di sini, ya, pada duct, ya. Kemudian ada trafo, ya, ada JS di bawah. Ya. Tapi di atasnya sini ada tempat parkir, dan di atasnya sendiri adalah ini terminal. Jadi di kota-kota besar yang sudah sangat mahal lahannya, maka teknologi GIS ini menjadi sangat menarik untuk digunakan karena bisa dipasang di daerah-daerah yang sangat tersembunyi, ya, bahkan di bawah tanah, jauh di bawah tanah itu bisa kita pasang GIS. Kemudian peralatan juga terlindungi dari paparan-paparan atmosfer. Jadi karena ini ada di dalam ruangan, ya, ada di dalam enclosure, maka tentu akan terbebas dari kontaminasi, ya, kemudian terjadi kelembapan dan sebagainya. Dan dengan demikian maka GIS termasuk sistem kelistrikan, ya, yang mempunyai umur pakai cukup panjang, ya. Jadi biasanya lebih dari 40 tahun. Namun demikian tentu ada kerugian atau kelemahan GIS. Ya, pertama, harganya lebih mahal dibanding yang konvensional. Ya. Kemudian SF6 itu ke lokasi di mana penggunaan GIS itu berada, ya, maka bisa menimbulkan masalah lingkungan, ya. Terutama kalau GIS ini ada kebocoran. Ya. Kemudian karena ini indoor, ya, terutama yang indoor, maka memerlukan bangunan. Jadi harus ada bangunan yang dibuat khusus untuk GIS kita. Kemudian kalau ada kerusakan, maka biasanya memakan waktu lebih lama. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk perbaikan GIS ini tentu memakan waktu lebih lama dibanding kalau perbaikan dari substation yang konvensional. Kemudian juga akses terhadap peralatan aktif di dalam GIS ini perlu membongkar modulnya, karena peralatan-peralatan CT, PT, kemudian breaker itu berada dalam modul-modul di dalam GIS itu. Nah itu tentu perlu dibongkar, ya, yaitu perlu semacam keahlian khusus sekali untuk itu. Baik, kemudian kita lanjutkan mengenai struktur dan material di dalam GIS. Jadi secara umum kita bisa lihat kalau kita punya GIS itu yang pertama pasti ada kompartemen, ada tangkinya, ya, tangkinya, ada selongsongnya, ya, pipanya itu, ya. Kemudian ada konduktornya yang akan digunakan sebagai media untuk mengalirkan arus listrik. Ada spacer yang digunakan untuk menahan konduktor supaya berada di tempat yang aman, ya, tidak terlalu dekat dengan enclosure yang pertegangan di grounding, ya. Dengan demikian spacer ini memberikan clearance yang cukup antara tegangan tinggi dengan groundingnya. Nah, kemudian ada komponen gasnya, SF6, ya. Ada junction atau kontak, ya. Junction atau kontak, ya. Kemudian ada alat ukurnya, ada CT, ada PT, alat-alat proteksi, ya, seperti biasa, dan juga breakernya. Ada breaker, ada CT. Nah, ini beberapa ilustrasi di dalam suatu GIS, ya. Enclosure itu adalah pipa ininya, enclosure, ya. Konduktornya adalah yang ini, ya. Kemudian yang kuning itu adalah spacernya, ya. Kemudian tentu ada kontak-kontak, ya. Ini close atau open, itu ada bagian yang konduktor yang dikontak, ya, kontak atau di opennya, ya. Nah, kemudian kalau lihat dari samping kita potong, maka kita akan punya struktur seperti ini. Ya, ya, ini ada interrupter di sini. Ya. Kemudian ini adalah bushing. Ya. Nah, pada tengahnya ada konduktor. Nah, desain daripada GIS itu ada konfigurasi enclosure 1 pasa dan juga ada yang 3 pasa. Artinya dalam satu pipa itu ada yang
sekaligus 3 pasa, ada juga yang masing-masing 1 pasa dalam satu pipa tersendiri. Nah, biasanya untuk tegangan rendah itu bisa dengan 3 pasa dengan baik ya. Kemudian kalau tegangan tinggi, apalagi dayanya sangat tinggi, maka banyak menggunakan masing-masing 1 pasa untuk menghindari ukuran kompartemen ya, kompartemen yang enclosure yang sangat besar ya. Namun demikian ini tidak ada rule yang baku ya, sehingga bisa saja itu dibuat 1 pasa baik itu tegangan rendah maupun tegangan tinggi. Ini contoh ya, JS 3 pasa ya. Kita dengan mudah bisa lihat ini ya, kalau dipotong maka konduktornya itu 3 pasa, 3 sekaligus, RST-nya itu berada pada pipa yang sama. Dipasang sedemikian rupa sehingga ini posisinya itu membuat medan-medan listrik, medan magnet dan sebagainya itu menjadi yang paling optimum ya. Ada optimasi penempatan dari konduktor pada suatu enclosure ya. Kemudian tentunya di dalamnya ada spacer, maka spacernya pun seperti ini Anda lihat. Ini adalah pasa R, pasa S, pasa T ya. Nanti akan ada pemasangan konduktor ada di situ. Nah, kalau kita lihat diagramnya, maka kita lihat seperti ini ya. Pasa R, pasa S, pasa T di dalam suatu enclosure yang sama. Nah, kemudian nanti kita bahas masalah grounding ya. Jadi kalau 3 pasa seperti ini ya, maka diperlukan ada grounding di beberapa tempat, khususnya di ujung dengan ujung, supaya apa? Ada kompensasi atau saling meng-cancel medan-medan magnet yang ada di sekitar enclosure ya. Ini juga kita lihat potongan untuk 3 pasa, maka di dalamnya kita dapatkan 3 buah konduktor pasa R, pasa S, dan pasa T. Jadi desain JS ada yang 3 pasa dalam satu enclosure. Namun demikian ada juga yang 1 pasa. Ya. Kalau 1 pasa maka spacernya modelnya seperti ini. Jadi konduktornya tentunya ada di tengah-tengahnya sini, sehingga jarak ke enclosure-nya nanti di sini ya. Tentunya ini menjadi seimbang ya. Maka spacer akan ditempatkan di dalam enclosure dan konduktor berada pada sumbunya. Dan pemasangan yang lebih jelas kita lihat pada sebelah kiri ini konduktornya ada di sini ya. Dan tentunya dengan mudah kita kenali kalau kita punya JS kemudian ada 3 seperti ini most likely ini adalah pasa RST. Nah, ini contoh ya, GIS yang ada di berbagai daerah, bahkan sebenarnya bisa juga GIL. Ini gas insulated line, dipanjang begitu ya, semacam konduktor, tapi isolasinya menggunakan SF6. Ya. Ini GIS sangat besar, ya. Ini juga sama. Ya. Ini kita lihat ada di dalam ruangan, dan ini juga dalam ruangan. Ya. Kalau ini adalah di luar. Ya. Walaupun diisolasi dengan SF6, tapi itu berada di luar. Sedangkan yang ini Anda lihat ini di dalam tunnel. Ya. Jadi transmisi tegangan tinggi atau ekstra tinggi menggunakan isolasi SF6 yang menggunakan tunnel sebagai root daripada konduktor itu. Baik. Nah, secara umum di dalam JS kita akan temukan konduktor, ada breaker, ada CT, ada PT, ada disconnect grounding switch, ada juga set arrestor, ya. Kemudian ada koneksi-koneksi yang lain yang berhubungan dengan sistem yang di luar dengan JS itu. Ini semacam potongan ya, cross section dari sebuah JS ya. Kita lihat ada PT, potential transformer untuk pengukuran tegangan ada di sini, ada CT ya. Kemudian juga ada disconnecting switch ya. Tentunya ada busbar-nya ya. Ini kebetulan 3-phase busbar. Jadi disederhanakan ya di dalam satu gambar ini. Ini contoh pemasangan konduktor di dalam enclosure untuk yang single phase ya. Jadi ini dibuat dengan sangat jelas sekali, konduktor ada di sini ya. Kemudian ini adalah spacernya ya. Maka konduktor berada pada center daripada spacer itu.
dan kemudian spacer ini akan di-joinkan dengan enclosure, ya. Kemudian tentunya ini di grounding, ya, ada grounding ke tanah. Ya. Nah, kemudian tentu di dalam GIS ada juga alat-alat monitoring, ya. Maka alat-alat itu akan dipasang, nanti akan kita lihat pada bagian terakhir mengenai monitoring dan diagnosisnya. Nah, ini contoh di dalam produksi daripada steel enclosure. Nanti akan kita bahas agak sedikit detail bahwa peralatan enclosure atau material enclosure dari GIS itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah steel, baja, tapi baja dengan sifat magnetiknya rendah. Ya. Kemudian aluminium. Ya. Ini aluminium, jadi aluminium atau steel. Jadi dua material itulah yang sampai saat ini dipergunakan sebagai material enclosure dari GIS. Nah, kenapa dua material itu? Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jadi material yang paling baik dari sisi performance listriknya adalah aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu adalah material non-magnetik. Kita ketahui enclosure, ya, seperti ini, maka kalau ini ada arus besar mengalir, ya, ada I, maka arus itu akan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya akan tentunya di sekelilingnya ini, ya, mengelilingi konduktor itu. Nah, material enclosure, ya, itu akan terkena medan magnet itu. Nah, kalau materialnya non magnetik, maka tidak ada interaksi antara medan magnet dengan material. Oleh karena itu, tidak ada rugi-rugi magnetik, tidak ada rugi-rugi di current, tidak ada rugi-rugi histeresis. Ya. Karena medan magnetnya adalah medan magnet AC, ya, bolak-balik, maka tentu akan ada rugi-rugi itu. Ya. Nah, kalau yang kita gunakan adalah materialnya itu aluminium, maka tidak akan ada rugi-rugi magnetik. Akibatnya apa? Tentu tidak ada pemanasan yang dialami oleh enclosure. Tapi Anda bayangkan kalau kita gunakan material magnetik, besi baja biasa dengan μr yang sangat tinggi, misalnya di atas 1000, maka akan terjadi rugi-rugi magnetik sangat besar sekali pada enclosure. Akibatnya adalah enclosure akan sangat panas. Ya. Lama-lama tentu akan terjadi kegagalan. Apalagi di bagian jointing sini, ini ada ring, ya, yang tentunya itu menjaga supaya tidak ada leakage daripada gas dan juga bisa menyatu antara dua bagian itu bisa terganggu. Nah, untuk itu maka kalaupun digunakan baja, digunakanlah baja non magnetik. Nah, baja non magnetik itu adalah baja yang dibuat dengan komposisi tertentu sehingga μr, ya, Anda masih ingat μr itu adalah permeability relatif dari material itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Baja biasa biasanya di atas 1000. 1.200, 1.300, ya, bisa sampai 2.000-an. Tapi yang untuk GIS itu harus kecil. Biasanya ordernya ya mendekati 2-3, ya, di bawah 10 biasanya. Itu untuk memenuhi syarat tidak ada pemanasan berlebih kalau digunakan pada GIS. Nah, terlebih kalau I-nya ini besar. Ya, I-nya besar itu tentunya akan menghasilkan medan magnet besar, dan itu bisa berpotensi menghasilkan losses yang sangat tinggi pada enclosure. Maka biasanya tidak ada cara lain kecuali digunakan aluminium. Jadi tegangan ekstra tinggi, apalagi arus besar, maka selalu GIS itu menggunakan aluminium. Nah, kenapanya adalah yang barusan saya jelaskan itu. Sedangkan untuk steel, baja, bisa digunakan untuk arus yang lebih rendah. Ya, karena di baja pasti ada losses, tapi lossesnya bisa ditoleransi manakala arusnya tidak terlalu besar. Tentu memang ini ada trade-off, ya, karena aluminium kekuatan mekaniknya lebih rendah, sedangkan baja lebih kuat, lebih awet. Ya. Tentunya kalau digunakan baja, arusnya kecil, itu lebih awet. Pembuatannya pun dengan baja lebih mudah dibanding aluminium. Jadi ini adalah steel, baja, kemudian ini aluminium. Dari Indonesia dua-duanya dipergunakan, ya, dipergunakan. Nah, kemudian dari sisi strukturnya, maka menarik bahwa GIS ini sistemnya modular. Oleh karena itu,
pemasangannya menjadi sangat cepat sekali. Di pabrik sudah dibuat seperti ini, modul-modul begitu, sehingga nanti datang ke lokasi di mana akan dipasang itu sudah sangat cepat sekali, tinggal disambung-sambungkan, nah, maka dalam waktu singkat itu kita punya satu substation dengan isolasi SF6 ini dengan sangat cepat. Nah, ini contoh ya, GIS 145 kP ya, dengan diagram seperti ini. Jadi Anda lihat itu ada CB-nya, ada diskonektornya, ada busbar-nya ya. Kemudian juga ada plotter yang lain, ada CT, ada PT ya. Nah, kemudian biasanya dalam modul-modul itu ya, setelah nanti akan dijadikan satu, ada tempat sambungan ya. Termasuk di dalamnya kalau kita lihat ada spacer, maka akan dijoinkan dengan baut seperti itu. Dan ada ring, ya, ada ring O ya. Nah ini spacer, jadi fungsi spacer sebenarnya untuk menahan konduktor ini berada di tengah-tengah atau di dalam enclosure, cukup jauh dengan dinding ini. Ya, untuk menahan situ. Makanya ini spacer, ini ilustrasinya seperti itu ya. Maka biasanya digunakan epoksi padatan ya. Epoksi resin. Nah, kemudian epoksi resin dibuat dengan sangat teliti supaya apa? Tidak ada void, karena void adalah sumber PD yang pernah kita bahas ya. Kemudian tidak ada retakan-retakan selama proses curing. Nah, spacer ini menjadi sangat kritikal karena banyak kejadian JS itu gagalnya pada spacer. Baik, ini yang baru saya bahas tadi. Jadi material enclosure itu biasanya aluminium atau baja non-magnetik. Ya. Kemudian kriterianya tentunya masalah biaya, kemudian masalah arus kontinu yang mengalir. Biasanya kalau dengan 2000 ampere ke atas, digunakanlah aluminium. Tapi kalau yang di bawah bisa digunakan dengan biji baja non-magnetik tadi. Nah, perlu di situ pertimbangan mengenai perhitungan medan magnet dan pemanasan yang mungkin terjadi. Jadi pemilihan aluminium dan baja tadi itu ada aspek safety ya dan losses. Kemudian ini kita lihat Anda harus mendalami ini. Kenapa? Karena GIS itu selalu ada pipa ya. Ini adalah enclosure yang tadi kita lihat. Kemudian ini konduktor. Konduktor mempunyai radius RC. Radius dari konduktor, sedangkan enclosure RE. Maka dengan menggunakan persamaan Laplace, silakan Anda ingat-ingat Laplace ketika kuliah teori medan ya, kita gunakan persamaan Laplace bagian yang fungsi radial ya, maka kita bisa menghitung medan magnet antara konduktor dengan enclosure di daerah sini. Ya. Maka kita bisa hitung tergantung posisinya, ya, tergantung dari posisinya. Maka kita bisa hitung medan maksimum. Nah, medan maksimum itu berada pada daerah permukaan konduktor. Besarnya adalah 1/RC kalikan V per ln RE per RC. Ini adalah medan maksimum normal. Tidak ada sesuatu yang aneh, maka medan maksimum bisa kita hitung. Nah, dari situ ada perhitungan-perhitungan yang bisa digunakan untuk menentukan berapa rasio ukuran radius dari konduktor dengan radius dari enclosure-nya. Berarti RE dan RC-nya itu. Ya. Anda lihat di sini, kalau RC dibagi RE antara daerah 0,2-an ya sampai 0,8, maka kita dapatkan medan maksimumnya itu kira-kira ya nggak terlalu jauh. Ya. Tapi akan naik sangat tajam manakala konduktor sudah di atas 0,8. Oleh karena itu, ya tentu di daerah sini biasanya ya kita gunakan daerah situ ya. Dan itu perhitungannya untuk medan listriknya, sedangkan medan magnet ada lagi perhitungannya. Jadi penting sekali untuk GIS ini kita mengetahui berapa besar medan magnet, berapa besar medan listrik. Medan listrik tergantung tegangan ya, ingat, sedangkan medan magnet tergantung dari arusnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan model untuk menghitung berapa besarnya
medan, ya, medan listrik, medan magnet bisa kita hitung dengan cara predicted element, ya, dengan komputasi. Ya. Nah ini contohnya, kita punya konduktornya aluminium, kemudian enclosure-nya kita gunakan ada spacer, ya, kemudian ada enclosure-nya aluminium juga, ya. Nah ini kebetulan menarik, ya. Menariknya begini, saya pernah diminta untuk menghitung, memberikan saran. Ada suatu GIS yang dimiliki oleh PLN, ya. Semula enclosure-nya menggunakan aluminium. Jadi yang atas itu yang lama. Tapi kemudian akan di extension, akan diperbesar kapasitasnya, ada tambahan lagi, ya. Maka kemudian apakah harus menggunakan aluminium atau tidak? Ya. Maka perlu endorsement dari kita, ya, diminta dari TB. Bagaimana caranya? Karena kalau dengan aluminium tentu ya kemungkinan besar adalah pabrikan semula, ya, yang akan masuk. Nah kalau digunakan dengan yang lain bisa juga nanti ada yang bidding lebih banyak. Ya. Nah kemudian kita hitung berapa kapasitas arusnya, berapa tegangannya. Nah, akhirnya keluarlah suatu rekomendasi bahwa yang menentukan sebenarnya bukan aluminium atau bajanya, tapi adalah berapa arus yang akan digunakan dan kira-kira nanti ada pemanasan, berapa level pemanasan yang diizinkan pada enclosure. Nah, akhirnya keluarlah rekomendasi. Nah, dengan rekomendasi itu betul akhirnya lebih banyak vendor yang berminat, ya, karena termasuk yang punya Ilpon itu akhirnya berminat juga. Nah, akhirnya dengan cara begitu ternyata PLN mendapatkan harga penawaran yang jauh lebih rendah. Karena apa? Tidak monopoli dari pabrikan yang semula. Sebelum ada ini selalu saja kalau ada extension ya produsen yang semula sudah punya situ itu selalah ya harus dia lagi yang menambah. Kenapa? Karena tidak berani. Kalau yang lain takutnya nanti tidak kompatibel dan kemudian bisa jeblok begitu ya. Tapi ternyata tidak. Jadi sekarang di PLN ada aluminium ekstensinya dengan baja atau baja dengan aluminium dan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi punya semacam pengalaman akhirnya bahwa aluminium baja itu tidak masalah asal dihitung dengan baik. Ini perhitungan-perhitungan dan kita bisa hitung medan magnetnya. Ini tadi harusnya 2000 ampere itu jadi semacam angka yang banyak digunakan sebagai threshold, ya. Maka kemudian kita bisa simulasikan untuk mendapatkan berapa permeabilitas yang diizinkan, ya. Kita hitung misalnya temperaturnya berapa dan sebagainya, ada kriterianya, ya. Ya, kemudian dari situ keluarlah rekomendasi. Ya. Kebalannya berapa, untuk enclosure dan sebagainya, ini bisa kita hitung. Ya, ini contoh, ya, contoh perhitungan medan magnet. Nah, ini adalah mengenai pemanasan tadi. Jadi akibat arus listrik yang besar mengalir pada konduktor bisa menghasilkan medan magnet dan ini menghasilkan rugi-rugi magnetik. Dan rugi magnetik tergantung dari permeabilitas. Oleh karena itu digunakanlah material non magnetik. Nah, kalau secara praktis memang arus besar maka gunakanlah aluminium. Kalau arusnya tidak terlalu besar bisa digunakan material baja non magnetik dengan mu R yang tidak terlalu besar. Kemudian grounding. Nah, antar modul harus dihubungkan dengan baik, ya, secara listrik. Ya. Kemudian grounding setiap enclosure dengan standar grounding system, jadi ada aturannya. Kemudian setiap komponen tergrounding dengan baik juga, dan sistem satu fasa harus digrounding bersama-sama di kedua ujungnya untuk menghindari medan magnet liar di luar enclosure. Kemudian sistem tiga fasa perlu ada grounding di beberapa titik. Nah, kemudian untuk mengikuti standar yang berlaku. Ini masalah grounding GIS. Ini contoh ilustrasi grounding, ya. Di bawah ada main grounding busnya, kemudian ada konduktor-konduktor yang pada titik tertentu itu dipasang dihubungkan dengan grounding sistemnya. Baik, kemudian saya kira ini masalah standar tentang GIS ini akan diberikan dalam bentuk tugas. Jadi
berikutnya ada tugas, nanti pada kuliah yang akan datang akan diberikan mengenai kegagalan JIS dan diagnosis. Nah, hari ini akan diakhiri dengan sebuah tugas ini. Tugas 5 ya. Tugas 5 ini adalah pertama, carilah minimal 5 gardu JIS di Indonesia. Indonesia banyak JIS ya. Silakan dicari di daerah mana, di kota mana. Berikan uraian tentang tegangannya berapa kP, kapasitasnya berapa EPA, produsennya dari mana saja ya. Kemudian tahun pemasangan tahun berapa, kemudian material enclosure-nya apa. Biasanya kalau nggak aluminium, ya baja. Ya. Kemudian yang kedua, cari beberapa kasus kegagalan JIS Indonesia dan di luar negeri. Kemudian jelaskan penyebab kegagalan tersebut. Kemudian yang ketiga, cari produsen JIS di Indonesia dan di luar negeri. Produsennya siapa saja, dan kemudian Anda berikan ulasan lah mengenai produknya. Kemudian carilah beberapa standar IEC dan IEEE tentang JIS, kemudian berilah sedikit mengenai uraian mengenai standar tersebut. Jadi ini adalah konten kuliah untuk hari ini. Ya.